Aktivitas pembangunan dan jumlah penduduk yang terus bertambah meningkatkan kebutuhan air bersih. Sementara ketersediaan sumber daya air semakin menurun, baik di tingkat lokal maupun global. Upaya pemerintah untuk mewujudkan akses air bersih universal terhambat oleh kurangnya anggaran dan program berbasis masyarakat yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Hanya fokus pada pembangunan fisik. Daerah-daerah di Pulau Jawa, termasuk Kabupaten Magelang, mengalami kekeringan parah akibat perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan air yang berlebihan. Dengan 40 desa terdampak membutuhkan dropping air bersih pada musim kemarau 2023 dan 2024 saat ini. Meskipun memiliki 10 sungai besar dan 55 mata air, Kabupaten Magelang masih menghadapi krisis air bersih, sehingga diperlukan inovasi pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dalam pengelolaan air berkelanjutan. Quintuple Helix Innovation atau QHI berfokus pada keberlanjutan pengelolaan air berbasis kearifan lokal melalui keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan air, mulai dari perencanaan hingga monitoring sebagai solusi atas keterbatasan anggaran pemerintah. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan peluang untuk memahami perspektif Quintuple Helix yang fokusnya menciptakan sinergi horizontal dalam pemberdayaan masyarakat oleh berbagai aktor, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan inovatif. Pendekatan pemecahan masalah. Quintuple Helix Innovation sebagai pendekatan berkelanjutan. QHI mendukung pengelolaan air berbasis masyarakat melalui sinergi inovasi yang berkelanjutan dengan 4 indikator utama: sinergi, sinkronisasi, koordinasi, dan penyelenggaraan. Kolaborasi 5 unsur A, B, C, G, dan lingkungan merupakan konsep Quintuple Helix yang melibatkan kolaborasi antara akademisi, bisnis, community, governance, dan environmental atau lingkungan sebagai faktor penting dalam pembangunan berkelanjutan, di mana hal ini menekankan integrasi antara manusia dengan alam yang menjadi kunci pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini adalah proses pengelolaan bank air bersih berbasis masyarakat di lereng Gunung Sumbing, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, dimulai dari proses perencanaan, pembangunan infrastruktur jaringan air bersih, pelembagaan, pelaksana pengelolaan bank air, serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan karakteristik pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan bank air antara lain adalah desentralisasi, pola-pola pemberdayaan masyarakat, proses belajar sosial, dan juga keberlanjutannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan bank air bersih adalah sumber daya manusia pengelola bank air bersih dan juga adanya kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan bank air bersih berbasis masyarakat ini adalah adanya keterbatasan kapasitas kemampuan masyarakat pengguna air bersih dan rendahnya kondisi perekonomian masyarakat pengguna air bersih. Analisis elemen Quintuple Helix Innovation dalam pengelolaan bank air bersih berbasis masyarakat. Pemerintah dalam hal ini sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur air bersih mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, penyusunan blueprint pengelolaan bank air bersih yang layak dan aman, pendampingan masyarakat, serta koordinasi bersama multi-stakeholder melalui Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pogo. Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan juga pemerintah di level pusat. Dunia usaha dan dunia industri berperan sebagai konsultan perencana, pelaksana pembangunan infrastruktur air bersih, dan penyusun blueprint. Akademisi merupakan pelaksana penelitian hidrologi dan pembangunan sosial, penyusunan blueprint, pelaksana pelatihan dan pengembangan SDM. Masyarakat lokal sebagai pelaku utama dan pengelola bank air bersih berkelanjutan, perencana kelembagaan, pelayanan pendistribusian air bersih, pelestarian dan konservasi bank air bersih, pemantauan dampak, evaluasi, dan penilaian kegiatan. Sedangkan lingkungan harus menjaga ketersediaan sumber daya air yang melimpah, kelestarian kawasan hulu,
pengendalian erosi daerah aliran sungai, adaptasi perubahan iklim, keberlanjutan sistem pengelolaan air bersih berbasis masyarakat. Penelitian ini menghasilkan TKT 3. Konseptualisasi hasil penelitian. Lembaga pengelola air bersih yaitu Koperasi Darmo Waris Tirto Lestari yang beranggotakan masyarakat lokal melakukan proses pengelolaan air bersih mulai dari desentralisasi, proses belajar sosial, pemberdayaan masyarakat, dan juga melakukan fungsi keberlanjutan. Pengelolaan air bersih berbasis masyarakat ini dilakukan oleh masyarakat lokal bersama pemerintah, dunia usaha, dunia industri atau bisnis, akademisi, dan juga lingkungan melalui sinergi, sinkronisasi, koordinasi, dan pengelolaan sehingga bisa menghasilkan model quantifiable helix innovation. Oleh karena itu, agar program ini bisa berjalan dan model quantifiable helix innovation bisa berkelanjutan, maka pemerintah perlu merumuskan sebuah blueprint strategis untuk mereplikasi model ini di daerah atau di desa-desa yang lain. Kolaborasi dengan akademisi juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri merupakan sebuah solusi teknis dan inovatif untuk mengatasi masalah pendanaan atau penganggaran. Pemerintah harus selalu mengevaluasi kebijakan melalui dialog dan forum rutin antar aktor, sehingga kesadaran dan penguatan sosial bisa selalu ditingkatkan agar pengelolaan berbasis daerah aliran sungai di masyarakat ini bisa berkelanjutan. Keluaran penelitian ini adalah accepted di Islamic Management and Empowerment Journal (IMAJ), jurnal nasional terakreditasi Syria. Terima kasih kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat DRTPN, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Magelang, Forum Daerah Aliran Sungai Progo, Koperasi Darmo Waris Tirto Lestari, dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung proses penelitian ini. Menjaga air sama dengan menjaga kehidupan.